Jenazah Kiai Amal Fathullah Zarkasi tiba di rumah duka di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Sabtu malam. Sang Kiai meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit di Solo pada Sabtu siang. Setiba di rumah duka, sejumlah pelayat dari warga sekitar dan tokoh nasional diantaranya Din Samsudin juga hadir. Semasa hidupnya, Kiai Amal menjadi pengasuh Pondok Pesantren Gontor sekaligus menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga salah satu penggagas lahirnya Undang-Undang Pesantren yang mengakui pendidikan pesantren setara dengan pendidikan umum. Beliau adalah pimpinan pondok kelima, maksudnya periode kelima, dan beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap universitas. Ini menunjukkan satu kemajuan bahwa pesantren-pesantren sekarang sudah mulai memikirkan tingkat perguruan tinggi karena SDM bangsa ini memerlukan SDM keluaran dari universitas. Setelah disolatkan, rencananya jenazah Kiai Amal akan dimakamkan di pemakaman khusus keluarga di Pondok Pesantren Gontor Minggu siang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, Pratu Farhan Sauki Marpaung diduga tewas dianiaya oleh seniornya. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita. Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, polisi menangkap terduga pembunuh bocah berusia 9 tahun anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Pelaku merupakan spesialis pencurian pada rumah-rumah mewah. Polisi menangkap seorang pria pelaku pembunuhan bocah berusia 9 tahun anak politisi PKS Maman Suherman di Cilegon, Banten. Pelaku diduga merupakan spesialis pencurian dengan pemberatan pada rumah-rumah mewah. Informasi lainnya pemirsa, selama ini musik hadir di setiap sudut, seperti di kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Untuk memeriahkan suasana atau sekedar teman mengopi, namun kini pemutaran musik resmi dikenai tarif royalti. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi, yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari. Dan untuk bioskop, royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain, aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik gitu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya gitu. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Pemirsa, Kiai Amal Fatullah Zarkasi, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Gontor Probolinggo, berpulang pada Sabtu sore. Sebelumnya, Kiai Pondok Pesantren terbesar di Indonesia ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit.